Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan ibu juga berharap anak-anakku masih tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran di masa pandemi ini. Dan tentunya kita tidak lupa berdoa agar situasi pandemi virus corona ini dapat berlalu dan kita kembali lagi belajar seperti biasanya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran seni budaya kelas 8. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, adapun materi pembelajaran seni budaya kelas 8 saat ini adalah bab 15 yang berjudul merancang pementasan pantomim. Adapun peta kompetensi pembelajaran merancang pementasan pantomim yaitu menentukan bentuk pementasan, kemudian membuat rancangan arena dan membuat rancangan properti dan kostum. Nah, melalui pembelajaran bab 15 ini, peserta didik diharapkan dapat mengapresiasi dan berekspresi pantomim, yaitu 1. Mengidentifikasi bentuk pementasan pantomim. Yang kedua, mengidentifikasi rancangan panggung pertunjukan pantomim. Yang ketiga, membuat rancangan properti pementasan pantomim. Yang keempat, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam merancang pantomim. Yang kelima, menunjukkan sikap disiplin dalam membentuk rancangan properti pantomim. Dan yang keenam, mengkomunikasikan rancangan pementasan pantomim. Nah, anak-anak, mari kita amati gambar berikut ini. Apakah penting tata rias dan tata busana dalam pementasan pantomim? Atau bagaimana bentuk panggung pantomim? Anak-anak, melalui materi pembelajaran kita saat ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, perancangan pementasan pantomim. Yang kedua, rancangan rias. Yang ketiga, rancangan kostum. Yang keempat, rancangan musik. Dan yang kelima, membuat rancangan properti. Nah, baiklah, mari kita menyimak uraian yang pertama. Merancang pementasan pantomim. Anak-anak, untuk menghasilkan pertunjukan pantomim yang menarik, kamu harus mencari tema-tema yang unik. Tema adalah ide cerita. Tema bisa kamu dapatkan dari kehidupan sehari-hari. Banyak tema yang menarik untuk ditampilkan berupa gerak-gerak pantomim seperti kerja bakti, beres-beres rumah, berwisata, main balon, bermain dengan binatang peliharaan, dan lain-lain. Nah, uraian materi yang kedua, rancangan rias. Penggunaan rias pada pantomim memang cukup khas untuk menggunakan bedak putih yang menutupi seluruh wajah dengan tambahan garis-garis hitam dari sifat alis untuk menegaskan di bagian mata, bibir, dan hidung. Kamu juga
bisa menambahkan penggunaan alat rias lain, contohnya lipstik, pemerah pipi, dan pensil alis. Nah, seorang seniman pantomim bisa langsung dikenali dari riasan berupa cat warna putih di seluruh bagian wajahnya, tetapi tidak di leher ya. Nah, celak berwarna hitam tebal dengan bentuk seperti air mata yang mengalir di sekitar tengah tulang pipi. Alis mata berwarna gelap dan lipstik hitam atau merah gelap. Anda juga mungkin bisa menambahkan rona pipi untuk membuat riasan pantomim feminim yang ceria. Uraian materi yang ketiga adalah rancangan kostum. Nah, kostum yang biasanya digunakan oleh pemain pantomim biasanya sangat sederhana, berupa kaos dan celana yang ketat dengan tubuh. Tujuan menggunakan kostum seperti ini supaya kelenturan dan bentuk-bentuk gerak yang ditampilkan lebih jelas. Nah, seniman pantomim serius mungkin tidak lagi menggunakan kostum klasik, tetapi kostum yang sangat mudah dikenali untuk pesta kostum, yaitu dengan mengenakan kaos bergaris hitam putih horizontal, idenya dengan kerah botnik dan dengan 3/4. Selain daripada itu, kenakan celana berwarna gelap, tali selempang berwarna hitam, dan sarung tangan sepanjang pergelangan tangan berwarna putih untuk menyempurnakan tampilan. Tidak perlu mengenakan topi pemain bola guling. Jadi kalian bisa mengenakan topi baret berwarna hitam atau merah. Nah, uraian materi yang keempat, rancangan musik. Anak-anak, musik berfungsi sebagai penguat adegan dan gerakan pantomim. Musik juga membantu untuk mewujudkan suasana yang ingin ditampilkan, misalnya kemeriahan, kesedihan, suasana hutan, kota, maupun jalan raya. Uraian materi yang kelima, membuat rancangan properti. Anak-anak, membuat rancangan peralatan yang dibutuhkan di atas panggung atau properti dan latar belakang panggung setting secara efektif dan efisien, artinya properti dan setting yang dibuat sesuai dengan tuntutan pertunjukan, serta fungsinya yang jelas, tidak kurang ataupun tidak berlebihan, dan tentunya harus membuat nyaman para pemain dan menarik bagi penonton. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita sudah belajar tentang merancang pementasan pantomim. Berhasil atau tidaknya suatu pementasan pantomim tergantung dari seberapa baik dalam melakukan persiapan. Berbagai unsur pertunjukan harus dirancang dengan sebaik-baiknya, dari mulai rancangan bentuk pertunjukan, arena pentas, properti, setting, musik, rias, dan kostum. Nah, dalam proses perancangan dituntut kreativitas kalian dalam menuangkan gagasan pada rancangan pementasan. Untuk mendapatkan berbagai gagasan, kalian harus banyak menyaksikan dan berapresiasi
berbagai pementasan pantomim. Jadi anak-anak, kunci sukses menumbuhkan kreativitas dalam merancang sebuah pementasan pantomim adalah apresiasi. Dengan berapresiasi, kalian dapat secara langsung melihat dan mengamati unsur-unsur pendukung sebuah pementasan pantomim, yang akhirnya bisa memberi inspirasi bagi kalian dalam membuat sebuah pertunjukan teater. Nah, juga yang paling penting dalam proses berapresiasi, kalian dapat lebih menghargai hasil karya orang lain. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita sudah belajar merancang pementasan pantomim. Ibu berharap anak-anakku semuanya dapat mencoba bagaimana merancang pementasan pantomim yang baik. Baiklah, pelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran saat ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku semuanya, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai bertemu di waktu yang akan